Konstruksi ini benar-benar memberikan kesan sebagai konstruksi paling penuh dengan penoplex yang pernah saya lihat. Teknologi ini sangat cocok diterapkan baik untuk pembangunan massal rumah oleh perusahaan konstruksi, maupun untuk pembangunan santai secara mandiri dengan tenaga sendiri. Solusi combo terbaru memungkinkan untuk mengurangi tenaga kerja, memberikan keandalan dan daya tahan pada teknologi insulasi rumah rangka, yang sebelumnya sangat kurang pada teknologi tersebut. Di rumah yang hanya diisolasi dengan wall mineral saja, wall tersebut bisa basah, melorot, dan bisa muncul celah-celah. Tiang-tiang rangka, sebaik apapun pemasangan wall mineral, tetap tidak terisolasi, dan jembatan termal tidak bisa dihindari. Sekarang semuanya sudah berubah. Konstruksi rangka yang progresif memungkinkan terciptanya sudut-sudut yang benar-benar hangat, dengan sepenuhnya menghilangkan jembatan termal. Berkat kemudahan pengerjaannya, tidak diperlukan keahlian tinggi dari para pekerja yang ingin membangun. Anda bisa membangun sendiri dengan tangan yang tidak profesional sekalipun. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan pembangunan secara signifikan, dan sebagai akibatnya, penurunan biaya produksi yang cukup besar. Ekstrusi polistrena digunakan di banyak tempat. Saya sendiri juga sering menggunakan penoplex, bisa dibilang, dengan cara yang tidak biasa, terutama untuk tujuan eksperimen. Tapi penoplex di dinding, di langit-langit, dan di lantai, di rumah rangka besar yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang baru. Akhirnya tercipta rumah rangka yang tidak memiliki kekurangan utama dari rumah rangka pada umumnya. Semua berkat sistem insulasi baru ini. Penonton saluran lagu Yasha Kosyak akan menjadi yang pertama mengetahui informasi penting ini. Sekarang, mari kita bahas semuanya satu persatu. Halo semuanya. Agar bisa berada di tengah-tengah peristiwa pembangunan inovatif, saya harus melakukan perjalanan lebih dari 1000 vers hanya ke satu arah, ke barat laut dari desa kami. Jumlah penoplex yang sangat banyak. Saat ini saya sedang melihat rumah rangka paling klasik dengan rangka kayu dan insulasi wall mineral. Masih belum ada finishing. Di bagian luar ada lapisan pelindung angin. Setiap tahun semakin banyak rumah yang dibangun dengan teknologi rangka. Saat ini, pembangunan rumah rangka sedang benar-benar booming. Rumah dibangun baik untuk tempat tinggal permanen maupun untuk penggunaan di villa. Jumlah rumah rangka terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini terkait dengan biaya pembangunan yang rendah. Rumah seperti ini tidak menuntut fondasi yang rumit. Proses pembangunannya lebih sederhana, kecepatan pembangunannya juga lebih cepat. Rumah rangka mudah dalam hal finishing dan pelapisan, memiliki kekakuan yang tinggi, dan, sebagai akibatnya, ketahanan gempa yang andal. Polistirena ekstrusi, yang disingkat EPPS, telah digunakan secara luas selama puluhan tahun untuk insulasi fasad bangunan. Saya sangat mengenal metode ketika penoplex dipasang pada fasad yang membutuhkan insulasi. Di atasnya, dengan menggunakan campuran untuk insulasi panas dan jaring kaca plester, mereka menutupi dengan apa yang disebut lapisan penguat dasar, yang kemudian diberi lapisan akhir. Sebagai lapisan akhir, bisa digunakan berbagai jenis plester dekoratif, misalnya tekstur serut, batu kecil, dan lain-lain. Saya juga pernah melihat bagaimana fasad diisolasi dengan menggunakan penoplex sebelum dipasang siding, blockhouse, atau bahan serupa lainnya. Namun, di sini semuanya berbeda. Kami sudah menyiapkan plat pertama, memotong kunci di samping dan bawahnya. Jadi sekarang kita akan memasangnya. Agar lebih rapat, kami akan memoleskan lem busa pada tiangnya. Jadi di sini kita sudah memasang gantungan. Jadi kita akan menusuk penoplex dan memasangnya. Di sini aku butuh bantuanmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Fab, tolong jelaskan, seberapa aman bekerja dengan penoplex di dalam ruangan? Material ini benar-benar aman. Faktanya, lembaran ini dibuat dari bahan baku yang sama. Misalnya, Seperti peralatan makan sekali pakai. artinya bahan ini tidak mengeluarkan apapun, sehingga benar-benar aman untuk digunakan. Dan tentunya, ada dokumen yang membuktikan semua itu. Jadi, bisa digunakan di dalam ruangan dengan tenang. Selain itu, saat pemasangan, omong-omong, tidak perlu menggunakan alat pelindung apapun. Rumah rangka biasanya diisolasi dengan lapisan wall mineral. Ini adalah bahan isolasi yang murah dan secara umum cukup baik. Namun, wall memiliki sifat menyerap kelembapan. Menyerapnya seperti spons. Akibatnya, kemampuan isolasi thermal wall berkurang secara signifikan. Jamur mulai tumbuh di dalamnya,
dan tiang-tiang rangka mulai membusuk dengan cepat. Masalah ini dalam pendekatan klasik diatasi dengan penggunaan lapisan penghalang uap, yang pemasangannya dengan kualitas baik bukanlah hal yang mudah. Flap, oh iya, untuk sarapan hari ini aku ambil benda seperti ini. Kapanya ini sama saja. Ya, bahannya memang berbeda, tapi sebenarnya dibuat dari bahan baku yang sama. Jadi maksudnya kalau kamu tidak pakai plex, apakah pelito penoplex yang digunakan? Bahan bakunya itu di luar ya, seperti kemasan ini. Nah ya, ini contoh bagus dari bidang penggunaan yang sama. Kamu tuangkan air panas, Tidak melepaskan apapun, dan jutaan orang juga memakannya seperti itu. Ya, benar. Mengenyangkan, lumayan. Flap, tolong ceritakan tentang sandwich ini yang kalian buat. Berapa tebal wall mineralnya, baloknya tebal berapa, dan penoplexnya seperti apa? oh di sini tiangnya 150 mm, jadi diantaranya ada wall dengan ketebalan 150 mm juga. Dan dari dalam kita pasang penoplex 50 mm. Jadi seluruh sandwichnya untuk insulasi terdiri dari 150 mm wall dan 50 mm penoplex. Ini optimal untuk wilayah ini, tapi secara umum tentu saja tergantung pada karakteristik iklim. Jadi di beberapa tempat mungkin diperlukan 100 mm penoplex, di tempat lain 200 mm wall dan 50 mm penoplex. Nah, di daerah yang lebih dingin dari daerah Anda, jarang bisa ditemukan yang seperti itu. Tidak, ada juga daerah yang lebih dingin lagi secara iklim, di mana dibutuhkan 200 mm wall dan 50 mm penoplex. Dan, seperti yang saya pahami, itu untuk menghindari jembatan termal ya. Ya, penoplex di sini juga untuk itu. Akan menutupi bagian atas tiang-tiang rangka ini, ya, jadi tidak akan ada yang membeku. Jadinya seperti lapisan isolasi yang menyatu dari dalam. Ditambah lagi, penoplex juga akan menggantikan lapisan penghalang uap, jadi akan melindungi wall dari kelembapan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah di bagian sudut? Sebenarnya, sudut itu pada dasarnya adalah bagian yang paling mudah membeku. Karena kalau dilihat, di sini langsung ada beberapa papan tanpa wall sama sekali. Dan dengan demikian, ketika penoplex dipasang dari dalam, kita mengatasi masalah ini. Jadi kita mendapatkan sudut yang hangat, sebut saja begitu. Bagian yang paling lemah dalam isolasi rumah rangka tetaplah di sudut-sudutnya. Saya sudah mencari informasi untuk Anda, menurut saya, tentang metode yang sangat menjanjikan. Di sini ada lapisan penoplex, jadi Itu menjorok keluar. Jadinya, ya ke sini. Ya, kita sedikit menggeser tiang rangka supaya bisa meletakkan penoplex di sini. Dan di sini juga penoplex diletakkan sejak awal. Ini diperlukan agar di sini tidak ada jembatan dingin. Pada skema klasik, di sini ada kayu, lalu ada kayu lagi, dan begitu seterusnya. Di sini juga ada kayu ya, dan dengan cara seperti itu, jembatan dingin melewati kayu. Di sini tidak seperti itu. Kita hanya memutus elemen kayu, membuat kondisi di mana kita punya penoplex. sepertinya belum ada yang pernah melakukan seperti ini sebelumnya. Ya, ini adalah solusi yang akan kita uji dan periksa sekarang. Dan kita sudah melihatnya. Sudut seperti ini jauh lebih efisien secara energi. Artinya, sudut ini tidak membeku seperti sudut lainnya. Saya dan Flap beruntung menjadi yang pertama mencoba metode isolasi seperti ini. Bahkan, lebih dulu daripada para pekerja bangunan profesional yang langsung menirunya. Saya tidak terlalu suka dengan berbagai skema dan gambar teknik. Seperti banyak dari kalian juga, pembangunan bagi pembangun mandiri harus ada di kepala. Karena itu, saya meminta Vlad untuk menjelaskan semuanya secara sederhana. Sekali lagi, Ini adalah salah satu cara membuat sudut pada rumah rangka yang harus langsung dikerjakan pada tahap pembangunan. Jadi, ini adalah balok pengikat kita. secara kasar bisa dibilang, ini adalah dasarnya. Ini adalah tiang untuk satu dinding, dan yang satunya lagi untuk dinding kedua. Intinya apa? Di antara tiang-tiang rangka kita ada lapisan penoplex. Tiang-tiang tersebut diikat satu sama lain melalui penoplex. Dan kita mendapatkan sudut yang terisolasi seperti ini. Jadi selanjutnya akan ada lapisan isolasi panas dari penoplex. Di sini sepanjang dinding, di sini dari dalam. Di sini kita menggunakan wall mineral. Di sini tentunya juga akan dipasang wall mineral. Dengan cara ini kita cukup mengisolasi. Bagian ini akan terhindar dari pembekuan. Tiang-tiang ini. Nah, pada rangka itu sendiri. Ternyata, ada cara yang lebih mudah lagi untuk memasang gantungan. Seperti ini caranya. Dan yang kedua akan dipasang di atasnya. Tapi solusi terbaik untuk pemasangan ditemukan langsung saat proses instalasi. Jadinya gantungan ini stabil lebarnya. 1Lとな。 Ya, kawat tingginya 1. Jika ada yang mengalami kesulitan menonton video saya ingin mengingatkan bahwa kanal Pesnya Pesnia Shikoshaka tersedia baik di YouTube maupun di Zem.
Dan sejak baru-baru ini, video-video saya juga bisa ditonton di VK Video dan Rutube. Semua tautan saya tinggalkan di bawah video. Pastikan untuk berlangganan, supaya kita tidak putus kontak. Dan Anda bisa mendukung kemunculan video-video baru melalui tombol sponsor. Jika Anda menonton video di YouTube, penonton dari Rusia bisa melakukannya melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Ada cara memasang gipsum dengan menggunakan bilah kayu. Dalam kasus ini, gantungan sama sekali tidak diperlukan. Jadi, semuanya jadi lebih mudah lagi. Meskipun rasanya sudah tidak mungkin lebih mudah dari ini. Agar bilah kayu tidak retak karena pemasangan, ini sering terjadi jika kayunya kering, bilah tersebut perlu dibiarkan sebentar agar menyerap sedikit kelembapan. Ini adalah trik sederhana untuk Anda. Seperti yang saya pahami, kita ambil yang ini ya, potong dari sini. Lalu kita gunakan lagi, jadi proses konstruksinya tanpa limbah. Kita sudah membuat sambungan selang-seling, jadi di sini kita ambil satu papan utuh saja. Semuanya pas dengan kuncinya, semuanya sangat mudah dan cocok. Hanya perlu sedikit dipotong di bagian dinding, itu saja. Luar biasa. Nah, kita tahan sebentar saja. Ya. Tidak sepenuhnya. Lihat, untuk membuat lapisan yang kedap udara, kita juga merekatkan sambungan dengan pita perekat. Bagaimana dengan busa perekat? Busa perekat lebih kita gunakan untuk memasang papan, supaya semuanya bisa terpasang menjadi konstruksi yang cukup kokoh. Sedangkan pada sambungan, kita tempelkan pita perekat seperti ini. Dan hasilnya kita mendapatkan lapisan kedap udara seperti ini. Saya akan memperkenalkan Anda dengan orang yang memulai semua ini. Kenalkan, ini Maria. Pertama-tama, terima kasih banyak sudah datang ke tempat kami. Bagi saya sangat penting untuk mendengar pendapat lain dari luar tentang apa yang kami lakukan di sini dan seberapa realistis sebenarnya rencana kami. Jadi secara umum saya akan ceritakan bahwa di sini kami sedang membangun rumah eksperimental. Artinya kami membangun rumah dengan teknologi rangka. Saat ini hal seperti itu masih sangat jarang di negara kami. Apa yang akan menjadi hal yang tidak biasa di sini? Kami berencana untuk melakukan beberapa perubahan di sini. Isolasi termal. Jadi, dari pihak kami ingin membuat rumah yang seefisien mungkin dalam penggunaan energi. Bagaimana kami melihat hal itu? Kami ingin melapisi seluruh bagian dalam rumah dengan penoplex, mulai dari lantai, dinding, hingga plafon. Maria adalah Direktur Eksekutif perusahaan FM Stroy. FM Stroy adalah perusahaan konstruksi yang sangat disiplin, yang telah mewujudkan impian banyak orang baik untuk memiliki rumah pribadi mereka sendiri. Ngomong-ngomong, FM Stroy memegang rekor dunia untuk pembangunan rumah dari beton aerasi tercepat. Sepertinya mereka tidak berencana untuk berhenti di situ saja. Baik Maria maupun Vlad sudah sangat akrab dengan bangunan-bangunan saya, yang sebagian besar terbuat dari penoplex. Penoplex musim panas. Toilet Euro luar ruangan sudah beberapa tahun memberikan kenyamanan dan kemudahan di halaman. Bedeng tinggi yang terbuat dari penoplex hangat memungkinkan untuk mendapatkan panen jauh lebih awal. Masa berbuahnya juga lebih lama. Pagar dari penoplex sangat baik untuk membatasi kebun dengan ladang sayur. Jalan setapak di taman, yang 90%-nya terbuat dari penoplex, sangat fungsional. Mudah dibuat dan memberikan akses yang nyaman ke kolam mini dari penoplex. Satu lagi jalan setapak baru, dengan efek melayang, semoga akan mengarah ke kolam besar dari penoplex. Di komposter dari penoplex, berkat dindingnya yang kedap, kompos di pinggirannya tidak mengering. Dan produksi humus berlangsung jauh lebih cepat. Sebanyak apapun organik yang kamu masukkan, semuanya akan terurai. Panen sudah matang. Sekarang sudah paruh kedua Agustus. Daun-daun pertama mulai berguguran di kebun. Saatnya memberikan penghormatan pada karpet hijau rumput yang memperindah ruang di antara produk inovatif saya dari Penoplex. Untuk itu, saya akan menggunakan sesuatu yang menyenangkan. Pupuk vertika rumput musim gugur. Pupuk ini mengandung semua unsur mikro dan makro yang diperlukan dalam bentuk yang seimbang. Ada vertika untuk rumput yang harus diberikan pada musim semi dan musim panas. Saya sudah pernah membahasnya. Pada pupuk musim gugur, penekanan diberikan pada fosfor dan kalium.
bukan pada nitrogen. Justru fosfor dan kalium yang membantu perkembangan sistem akar dan membuat rumput lebih tahan menghadapi musim dingin. Memberi pupuk seperti ini pada rumput sangatlah mudah. Saya berubah menjadi seorang penabur dan cukup menabur, dan menabur. Saya sudah tahu luas area rumput yang membutuhkan pemupukan dan juga tahu volume mangkuknya. Oleh karena itu, saya bisa memberikan vertika rumput musim gugur dalam jumlah yang sesuai dengan petunjuk. Setengah dari jumlah yang dibutuhkan saya taburkan sambil berjalan memanjang. Setengahnya lagi sambil berjalan melintang. Di tempat yang sempit saya tidak menabur, tapi hanya menaburkan saja. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan hasil penyebaran yang merata. Ngomong-ngomong, ada juga gerobak khusus yang bisa diisi pupuk, lalu didorong dan dia akan menyebarkan pupuknya sendiri. Sangat penting untuk menggunakan vertika rumput musim gugur saat membuat rumput baru. Dengan pupuk ini, tidak akan ada rumput yang mati atau bagian yang botak. Saat pemupukan, saya taburkan 50-70 gram per meter persegi. Bagi yang tahun ini memutuskan untuk membuat rumput baru, akan membutuhkan sekitar 1 hingga 1,5 kg vertika rumput musim gugur untuk setiap meter kubik tanah. Semua area yang sudah dipupuk, saya siram dengan hati-hati menggunakan air dari kolam mini. Pada rumput yang baru ditanam, berkat pupuk ini, akar akan berkembang sangat cepat. Rumput akan mampu berakar dengan baik dan bertahan melewati musim dingin dengan sempurna. Sudah terbukti. Agar anggaran keluarga tidak terlalu terbebani, saya memupuk rumput secara bertahap. Vertika rumput musim gugur adalah pupuk profesional yang lengkap. Dengan pupuk ini, rumput kami yang sebelumnya tidak bagus, sekarang membaik dengan cepat. Jadi, saya tinggalkan tautannya di bawah video. Silahkan cek dan beli. Benar-benar sangat membantu. Saya tidak bisa menahan diri dan ikut memberikan sedikit kontribusi dalam optimasi. Di sini ada benang-benang ini ya. Ini dipasang tegang. Saya kira ini supaya kapasnya tidak jatuh. Ya, benar sekali. Jadi, supaya kapasnya tetap menempel di plafon, kita pasang benang-benang ini. Menurut saya, ini cara paling sederhana dan tetap efektif. Maksudnya, tidak terjadi apa-apa dengan benangnya. Semua ini nanti akan ditutup dengan Penoplex. Jadi, bisa dibilang akan ada perlindungan tambahan. Tapi untuk saat ini, karena Penoplexnya belum ada dasarnya, semuanya masih ditahan oleh benang-benang ini. Dengar, bagaimana kalau misalnya Penoplexnya dipasang dulu seperti ini, tanpa mineral wool, lalu nanti baru dimasukkan ke sana? Maksudnya urutannya dibalik. Bisa, secara teori itu bisa dilakukan. Tapi menurutku akan sedikit merepotkan kalau kita menutup plafon dulu, lalu baru menutup dinding dan menyambungkannya. Supaya sambungan ini lebih rapi dan lebih kedap, kami memutuskan untuk menutup dinding dulu, baru setelah itu mengerjakan plafonnya. Dan di sini, saya paham. Sekarang kita juga harus mulai mengerjakan sambungannya. Ya, pada dasarnya dindingnya sudah selesai. Tinggal merekatkan sambungan dengan pita perekat agar konstruksinya menjadi kedap udara. Nah, sekarang kita akan mengerjakan itu. Nama kanal Maria adalah Semua Tentang Konstruksi dan Lainnya. Bersamaan dengan itu, di kanal tersebut juga ada video tentang konstruksi ini, tapi dari sudut pandang para profesional yang serius. Tautan ke kanal dan videonya saya tinggalkan di bawah video ini. Jangan lupa untuk mampir dan berlangganan. Di sana ada banyak sekali informasi bermanfaat dari para profesional di bidangnya. Flat, kami terus menempelkan. Saya berpikir, untuk apa kita menempelkan ini? Nah, supaya menciptakan lapisan yang kedap udara. Sebenarnya, secara umum di rumah rangka seperti ini, salah satu masalahnya memang soal kekedapan udara. Jadi, pada rangka klasik, semuanya ditutup dengan lapisan penghalang uap. Tapi dalam banyak kasus, lapisan itu tetap saja rusak saat dipasang atau ketika ada sambungan yang tidak direkatkan dengan benar. Jadi, di rumah rangka, kedap udara itu sangat penting. Bahkan ada tes khusus bernama uji kedap udara AIRA yang dilakukan orang untuk menemukan titik-titik lemah dan memperbaikinya. Oleh karena itu, kami berusaha membuat lapisan yang benar-benar kedap udara, jika boleh dikatakan begitu, dengan menggunakan Penoplex dan merekatkan sambungan-sambungan dengan pita perekat. Lalu bagaimana dengan rumah yang bisa bernapas? Maksudmu dindingnya harus bisa melewatkan sesuatu? Aku pernah dengar seperti itu. Ada kepercayaan masyarakat seperti itu, bahwa orang-orang menganggap Benar yang kamu bilang, itu hanya kepercayaan masyarakat. Jadi sebenarnya dalam dunia konstruksi, tidak ada konsep seperti itu. Dan seperti yang sudah saya katakan, di rumah rangka, di mana dindingnya sebenarnya kosong. Jadi ada papan-papan dan diantaranya ada wall, justru pergerakan udara apapun akan mengganggu kemampuan rumah mempertahankan suhu. Di rumah rangka seharusnya tidak ada pernapasan, kalau boleh saya bilang begitu. Harus ada kedap udara yang sempurna, itulah yang kami coba capai.
Jadi tujuan kami adalah menjaga kenyamanan di rumah, suhu yang nyaman. Untuk itu, pada dasarnya kami menggunakan Penoplex dengan lapisan penuh dan merekatkan sambungannya. Tidak boleh ada kebocoran udara di sini. Lubang pada Penoplex yang muncul akibat gantungan, jika perlu, juga bisa diisi busa dan ditutup. Melakukannya sangat mudah. Saya juga menanyakan tentang ventilasi. Setiap rumah harus memiliki ventilasi, dan ini bukan tentang ventilasi mekanis yang mahal. Jika Anda membuat yang seperti itu bagus, tetapi setidaknya diperlukan katup suplai udara sederhana agar udara bisa bersirkulasi di dalam rumah. Jadi ventilasi tetap dibutuhkan dalam kondisi apapun. Dan di rumah rangka selalu harus ada kendap udara. Sudutnya sekarang benar-benar hangat. Artinya, sekarang tidak ada lagi jembatan termal dari rangka. Ini adalah rumah rangka yang kita lihat. Ini tiang-tiang kayunya. Ini adalah insulasi berupa wall mineral. Jadi, jika semuanya dibiarkan seperti sekarang, udara hangat dari dalam rumah akan keluar. Wall mineral akan menjadi basah, sehingga kemampuannya untuk mengisolasi akan berkurang. Misalnya, kita membuat lapisan penghalang uap yang rapat, tapi itu sangat rentan terhadap kerusakan. Bisa dipasang dengan gantungan seperti ini. Bisa juga dengan stapler atau kawat staples. Lapisan itu mudah tertusuk di mana-mana dan akhirnya rusak. Bisa juga direkatkan dengan pita perekat, tapi itu juga kurang bisa diandalkan. Bagaimana dengan Pinaplex? Kita sebenarnya tidak membutuhkan penghalang uap sama sekali. Materialnya kuat, andal, tahan aus, dan tahan lama. Daya serap airnya tidak lebih dari 0,5%. Uap tidak tembus, air juga tidak tembus. Jadi, dia akan melindungi kapas benar-benar 100%. Kita juga memasang Pinaplex ke balok langit-langit dari sisi ruangan. Satu-satunya hal, ketebalan total di langit-langit kita nanti akan lebih besar. Berapa? 200 mm diletakkan di antara balok langit-langit dan 50 mm Pinaplex dari dalam. Jadi totalnya menjadi 250 mm ketebalan insulasi. Itu terdiri dari dua material. Menurut saya, itu sudah lebih dari cukup. Untuk atap, persyaratannya memang selalu lebih tinggi. Oleh karena itu, agar rumah tetap hangat, kita pasang lebih banyak insulasi di plafon. Hukum fisika, panas naik ke atas. Semua dilakukan dengan cara yang sama pada atap miring. Seperti yang bisa kita lihat. Ternyata, saya belum pernah menggunakan Pinaplex sesuai dengan fungsinya. Jadi, semuanya sangat menarik bagi saya di sini. Fondasi. Kenapa? Nah, sekarang kita akan mulai menginsulasi lantai. Untuk lantai, kita membutuhkan papan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Karena saat kita memasangnya, kita akan menginjak dan berjalan di atasnya. Agar tidak merusak materialnya, kita menggunakan papan merek Fundamen. Untuk dinding, kita menggunakan Comfort. Seperti yang bisa kamu lihat. Ya. Mari kita mulai. Nah, kamu bahkan bisa merasakannya sendiri pakai tanganmu. Silahkan coba saja. Jadi, kita akan menginsulasi lantai dengan 3 lapisan. Karena ketebalan satu plat adalah 50 mm, jadi total ketebalan insulasi lantai akan menjadi 150. Kenapa? Karena di lantai sini tidak ada wall sama sekali. Insulasi hanya akan menggunakan Pinaplex. Dan lantai kita dipasang di atas tiang pancang. Jadi, ini yang disebut lantai di atas ruang bawah tanah yang berventilasi. Antara tanah dan lantai ada udara dingin. Agar rumah tetap hangat, ketebalan insulasi harus lebih tebal. Nah, dalam kasus kita, ketebalannya 150. Sebenarnya idealnya harus sekitar 120-130 sesuai persyaratan. Tapi kita akan ambil dengan cadangan. Cadangan itu selalu bagus. Ya. Pada lantai semuanya cukup sederhana. Plat-plat diletakkan tanpa pengikat apapun dengan sambungan yang tidak sejajar. Nah, pada pelet pertama, seperti biasa, kita potong kuncinya agar bisa menempel rapat ke insulasi dinding. Beginilah cara kita mulai memasang lapisan pertama. Flap adalah spesialis teknis di perusahaan Penoplex. Dia menangani perhitungan teknik termal dan konsultasi. Kita masih punya sedikit area yang tersisa. Platnya harus dipasang seperti ini. Kita balik. Kita tandai berapa sisa yang ada di sini. Potong bagian ini. Jadi. Potong. Pangkas. Dan sekarang kita punya potongan yang udah jadi. Untuk dimasukkan ke sini.
Pas banget. Dan jadi, potongan yang tersisa setelah dipotong, kita pasang di baris berikutnya. Seperti ini saya membungkusnya. Dengan cara ini, ya kita dengan mudah Memotongnya. Di lantai, di atas lapisan isolasi, akan dipasang pemanas lantai dengan skrit setengah kering. Tahap berikutnya adalah pemasangan pipa. Bersambung. Kami sudah memotong bagian pinggir ini. Bagian pinggir ini sudah dipotong. Dan sekarang kami memasang lapisan kedua. Lapisan kedua juga dipasang secara berselang-seling, persis seperti yang pertama. Berkat distribusi beban yang sangat baik, sesuai rencana, semuanya seharusnya terasa seperti plat beton monolitik. Lapisan ketiga yang terakhir dipasang. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi karena sudah datang hari ini. Menurutku, hari ini benar-benar sangat produktif bagi kita. Banyak detail teknis yang bisa kita diskusikan. Menurutku, ini benar-benar luar biasa. Yasha, menurut Anda bagaimana? Apa pendapat Anda tentang seluruh ide ini? Apakah ini akan berhasil? Waktu yang akan membuktikan. Tapi menurut saya, sebenarnya ini luar biasa. Luar biasa. Karen, jadi kita akan menyelesaikan dan selanjutnya akan memeriksa serta melihat bagaimana ini akan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari ketika pemilik rumah sudah tinggal di sini. Ketika saya kembali ke kampung halaman dan mengedit video ini, Maria menghubungi saya dan memberitahu bahwa mereka telah membuat selubung termal bagian dalam menggunakan Penoplex dengan teknologi ini. Hanya dalam 2 hari, yang memangkas total waktu pembangunan selama 14 hari. Hal ini sangat penting, baik bagi perusahaan konstruksi maupun bagi pelanggan yang sangat menantikan kesempatan untuk pindah ke rumah mereka sendiri dan menikmati kehidupan di pinggiran kota. Dan bagi kami, para pembangun mandiri, saya rasa ini juga merupakan solusi yang luar biasa. Semuanya sederhana, cepat, dan andal. Anda bisa membeli Penoplex di toko bangunan manapun atau memesannya di situs web. Saya tinggalkan tautannya di bawah video. Karena pembangunan ini berlangsung tidak jauh dari Sankt Petersburg, di tempat lahirnya 3 revolusi, maka sambil memanfaatkan kesempatan, tentu saja kami juga mengunjungi tempat-tempat utama kejayaan revolusi. Kaum Bolshevik melompati pagar ini, memanjat di sana dan menyerang para borjuisi itu, menusuk mereka dengan garpu rumput dan bayonet. Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan ke kanal lagu Yasha Kosyak, dan juga berlangganan ke kanal Maria, semua tentang konstruksi dan lainnya. Jangan lupa juga untuk mengikuti saya di Zem, Grup, VK, Rutub, dan Instagram. Semua tautannya ada di bawah video. Tekan juga tombol lonceng, maka saya pasti akan memberitahu kalian. Sampai jumpa, Ratu Perdamaian di seluruh dunia. Terima kasih.